Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarim ibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusiruna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahida 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula manazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memenuhi surat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan setiap pekan dan seminggu sekali. Ini adalah merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ibadah ada yang ibadah saat waktu, ada waktunya telah ditentukan, hari tiap hari, ada yang minggu, bahkan ada yang tahunan. Ma'asyiral muslimin, salawat serta salam Allah mudah-mudahan tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, begitu pula kita serta semua umat beliau yang senantiasa istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak kepada diri pribadi dan para jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita, dalam arti kita menjalankan semua perintah Allah dan dibarengi dengan menjauhkan diri dari larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Al-Anbiya ayat 107. Sebagai rahmatan lil alamin, Islam pasti mendatangkan kebaikan bagi manusia dan juga bagi alam semesta tanpa terkecuali. Sebab syariat Islam itu adalah jalbu al-masyalih wa dar'u al-mafasid, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Dan ini bukan untuk umat Islam saja, akan tetapi termasuk umat seluruh alam semesta. Maka sungguh keterlaluan dan bahkan lancang jika ada seseorang atau sekelompok orang yang menuduh bahwa Islam adalah masalah, bahkan Islam adalah disebut sebagai sumber munculnya masalah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita perhatikan munculnya konflik di dunia dan banyak problem di tengah masyarakat kita. Bukan Islam penyebabnya. Semua itu terjadi justru karena Islam tidak diterapkan dengan benar, bahkan menyimpang dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ditinggalkan, aturannya dibuang, sistemnya digunakan justru sistem sekularisme kapitalisme. Maka tidak heran akan muncul negara dan manusia rakus karena tak dibimbing oleh aturan ilahiyah, saling memakan dan menindas satu sama lain. Yang kuat yang menang dan yang menindas yang lemah, sedangkan yang lemah terus kalah dan terus tak berdaya. Krisis ekonomi, sosial, kesehatan yang pasti bukan karena Islam. Riba yang dilarang Islam menjadi sokok guru ekonomi. Pergaulan bebas, homoseksual yang diharamkan malah diperjuangkan untuk diperbolehkan atau dilegalkan. Pendidikan dan kesehatan gratis yang digariskan oleh Islam malah dikomersialkan. Kekayaan alam yang haram diswastanisasi oleh Islam malah diserahkan kepada para pengusaha asing. Lihatlah, semua itu bukan disebabkan oleh Islam, melainkan aturan yang dibuat manusia yang rakus dan menjadi biang kerusakan di segala aspek kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa berbagai kerusakan dan problem di dunia adalah terjadi karena penyimpangan terhadap syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dharabal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Artinya, semua kerusakan yang terjadi di dunia ini adalah karena ragam kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemaksiatan manusia ditunjukkan oleh sikap mereka yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia dengan terang-terangan mengabaikan perintahnya dan menentang semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit. Dan dalam ayat ini Allah mengancam, wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka dia nanti akan dikumpulkan dengan keadaan buta. Kehidupan yang sempit itu tercermin dalam banyak problem kehidupan, sebagaimana terjadi saat ini. Sebabnya jelas, karena manusia berpaling dari Al-Quran dan Sunnahnya. Banyak bencana alam yang terjadi. Kita bisa meneliti dan kita bisa melihat bahwa semua itu adalah paling banyak disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Jamaah hadirin rahimakumullah, ketahuilah Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur akidah dan ibadah yang bersifat pribadi, termasuk mengatur akhlak, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Islam pun mengatur aspek muamalah. Misalnya dalam aspek moneter, Islam menetapkan bahwa moneter harus berbasis emas dan perak. Bukan berarti semua negara harus bermata uang emas dan perak. Tapi dalam sebuah teori ekonomi, bahkan di Indonesia saat itu, untuk emisi uang rupiah, maka harus dijamin deposit sejumlah emas yang nilainya adalah sama yang dikeluarkan, sehingga inflasi akan terjamin. Tapi untuk saat ini, wallahu a'lam, apakah masih juga seperti teori itu? Ini berarti negara sebetulnya juga menjalankan syariat Islam. Kadang-kadang kalau kita berbicara syariat Islam, seakan-akan menakutkan. Tapi aneh kalau yang takut itu orang Islam. Kalau orang non-Islam mungkin. Tapi kalau yang takut orang Islam itu naudzubillah. Karena syariat itu semua terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnahnya, pasti dan tidak bisa ditawar. Dalam aspek ekonomi, Islam menetapkan sejumlah aturan atau hukum Islam. Misalnya melarang riba. Islam pun mengatur jenis dan pengelolaan kepemilikan. Misalnya mengatur tambang dengan deposit besar, sumber energi, fasilitas publik, dan milik umum lainnya dengan melarang individu atau sekelompok individu menguasai semua milik umum tersebut dan menyerahkan pengelolaannya kepada negara untuk kepentingan rakyat. Islam mengatur pertahanan. Islam mengatur hukum-hukum tentang pertanian, industri, dan perdagangan. Islam pun menetapkan sejumlah hukum ekonomi lainnya. Islam juga mengatur politik dan pemerintahan. Misalnya menetapkan bahwa kedaulatan atau hak membuat hukum ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia adalah melandaskan diri pada hukum Allah itu dituangkan dalam undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Penguasa adalah pelayan rakyat. Rakyat wajib mengontrol penguasa itu. Walaupun di negara kita ada pengontrolnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kita juga tidak tahu mengapa kita sering bertanya. Mungkin juga karena kondisi seperti ini, untuk mendapatkan hak sebagai wakil rakyat itu pun
jalannya sudah tidak benar, sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat malah tidak sampai. Ini sebetulnya bukan kritik, tapi ini adalah kenyataan yang sedang terjadi di lingkungan kita. Kita tidak buta dan kita tidak tuli. Setiap pencalonan kepala daerah, legislatif, eksekutif, kalau tanpa uang maka tidak bisa maju. Inilah yang disebut dengan prinsip materialistis atau materialisme. Islam pun menetapkan hukum pidana. Islam pun mengatur kehidupan dan pergaulan sosial. Dan pada kata aturan dalam Islam sangat lengkap. Bahkan sekecil apapun diatur dalam Islam. Kita ambil contoh, keluar masuk WC dalam Islam diatur. Ini pun tidak akan ada di agama yang lain. Artinya apa? Karena Islam adalah agama yang sudah sempurna, maka sebenarnya itu adalah maunya Allah itu ya ini yang saya turunkan kamu buat pedoman. Tetapi karena manusia itu punya ego semua, maka seakan-akan hukum Allah itu seakan-akan miliknya orang Islam. Ini yang terjadi. Semua ketetapan syariat Islam itu tentu untuk mengatur kehidupan manusia dan mengatasi berbagai problem yang ada. Hukum-hukum syariat Islam itu adalah bersifat umum dan global atau mengandung illat syariah yang merupakan kaidah-kaidah dari nas-nas syariah itu. Kemudian sejumlah hukum itu menjawab problema-problema yang baru dan yang baru muncul. Dengan begitu, solusi yang dibawa oleh Islam untuk problem manusia itu bersifat dinamis. Dalam arti semua problem yang dihadapi manusia dimanapun dan kapanpun pasti dapat diselesaikan oleh syariat Islam. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menjamin semua persoalan manusia ada solusinya di dalam Islam, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'in. Dengan demikian, syariat Islam merupakan solusi dinamis dan yang terbaik untuk segala problem kehidupan manusia. Syariat Islam pastinya akan membawa rahmat, yakni mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan bagi manusia itu sendiri. Hanya saja hal itu tidak akan terjadi real dan faktual kecuali jika syariat Islam diterapkan secara nyata dan secara kafah. Bukan berarti Indonesia harus berganti menjadi negara Islam, tetapi di dalamnya, karena sebagian besar adalah orang Islam, maka hukum harus ditegakkan secara Islam. Bukan berarti membentuk negara Islam. Akhir-akhir ini sering kita jumpai bahwa Pancasila, ada yang mengatakan Pancasila itu tinggal lambang. Apa artinya? Nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita terdahulu, pendiri-pendiri bangsa terdahulu, itu semua adalah didasarkan pada hukum-hukum yang ada pada Islam. Karena saat ini banyak orang yang memusuhi Islam, maka seakan-akan Pancasila tidak ada menggaungkan. Walaupun di situ dibentuk lembaga untuk menjalankan Pancasila, tapi pada dasarnya butir-butir yang ada di dalamnya jauh dari kenyataan yang ada. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik dan lebih tertata, sehingga anak cucu kita tidak mewarisi atau tidak diwarisi oleh utang yang banyak. Barangkali sumber alam sudah tercabik-cabik, semua aturannya sudah amburadul. Mudah-mudahan Allah membimbing para pemimpin dan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallim wa 'ala ali Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wat tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin waradu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba waz-zalazil wal mihan su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ambaladina Indonesia khassah wa sairil baldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.